Pernah nggak sih video anak SMA yang belum bisa matematika dasar lewat di FYP kalian? Apa perasaan kalian? Kaget, heran, marah, sedih? Ya, aku juga ngerasain hal itu. Tapi sebelum kita saling menyalahkan, mendingan kita investigasi dulu nih. Kenapa sih fenomena ini bisa terjadi? Nah, kalau kita tarik sejarah di tahun 2019, awal kemunculan virus COVID-19 yang menjadi akar dari wabah virus COVID-19 di seluruh dunia itu muncul. Nah, di tahun ini banyak banget dari seluruh negara di dunia itu mengalami kelemahan di berbagai sektor, entah itu dari sektor pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Itu mengalami kelemahan, termasuk juga Indonesia. Nah, kita fokus ke sektor pendidikan. Dari PPKM, PJJ, sampai ke new normal udah kita lewatin. Karena pada saat itu kita dituntut mau nggak mau harus cepet-cepet nih beradaptasi sama yang namanya virus COVID-19. Tapi apakah COVID ini ada hubungannya sama anak-anak SMA yang belum bisa matematika dasar? Nah, kali ini aku mau bahas dari perspektif psikologi pendidikan. Di dalam psikologi pendidikan, kita belajar yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan fisik seseorang secara kuantitatif. Contohnya, tinggi badan, berat badan, dan juga ukuran organ tubuh. Nah, kalau perkembangan itu adalah perubahan fisik seseorang secara kualitatif. Contoh, kognitif, sosial, emosi, dan juga moral. Nah, psikologi pendidikan itu hadir untuk dapat mengendalikan dan juga mengoptimalkan proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip psikologi pendidikan. Menurut Elizabeth, dalam bukunya yang berjudul Child Development, ia menyebutkan ada 5 jenis pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Pertumbuhan yang pertama adalah perkembangan secara fisik. Ini meliputi dari perubahan fisik dan juga kemampuan motorik pada anak. Yang kedua, ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif meliputi bagaimana cara anak itu belajar, cara anak itu berpikir, memori, bahasa, dan juga kreativitas pada anak. Yang ketiga, ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini meliputi bagaimana cara anak tersebut itu berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman sebayanya atau orang lain. Yang keempat, ada perkembangan emosi, yang dimana anak ini mulai berlatih untuk berempati dengan orang lain dan juga mengendalikan emosi yang ia miliki. Yang terakhir, yang kelima, ada perkembangan secara moral. Pada tahap ini, anak-anak sudah mulai nih tahu apa yang baik dan juga apa yang buruk. Dari banyaknya pendapat para ahli, kita bisa simpulkan ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Yang pertama, ada faktor internal dan juga eksternal. Yang pertama, ada faktor internal. Nah, di faktor internal ini ada 5 macam nih faktor internal. Yang pertama, ada keturunan. Keturunan berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Entah itu dari perkembangan fisik atau perkembangan kognitif, itu juga tergantung dari keturunan orang tua. Yang kedua, kedewasaan. Hal ini berhubungan dengan siap atau tidak siapnya organ atau bagian tubuh pada anak untuk melakukan suatu aktivitas. Yang ketiga, ada kesehatan dan gizi. Dengan kesehatan dan juga gizi yang baik, anak lebih mampu menyerap
ilmu-ilmu yang dia dapat. Yang keempat, ada kecerdasan, yang dimana hal ini berhubungan dengan faktor keturunan. Yang kelima, ada faktor motivasi. Nah, motivasi ini juga terbagi dua lagi, yaitu intrinsik dan juga ekstrinsit. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang tumbuh dan terbangun oleh dirinya sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang ia dapat dari luar dirinya. Contoh motivasi intrinsik adalah anak itu memang berminat dan juga memiliki rasa penasaran yang tinggi pada satu hal. Sedangkan kalau misal contoh faktor ekstrinsik adalah mungkin dia ingin mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah ketika nilai dia bagus. Nah, untuk faktor eksternal itu yang pertama ada keluarga. Keluarga sangat berperan aktif dan sangat penting perannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Karena keluarga merupakan tempat belajar atau tempat bertumbuh pertama seorang anak. Jadi, dengan keluarga yang sehat dan sportif, pastinya akan membantu anak dalam bertumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah sekolah. Di sekolah ini juga sangat penting bagi anak, karena di sekolah kita belajar bersama orang lain, kita belajar berempati, kita belajar menghargai sesama, dan kita belajar bagaimana cara bersosialisasi dan juga bermasyarakat. Yang ketiga, ada sosial dan teman sebaya. Dengan teman sebaya yang sportif, pasti akan membantu anak itu dalam bertumbuh dan berkembang. Nah, yang keempat ada masyarakat dan juga budaya. Dengan budaya yang sportif, maka anak akan terarah nih untuk menjadi lebih baik dalam prosesnya bertumbuh dan berkembang. Yang terakhir, ada media dan teknologi. Dengan penggunaan teknologi yang benar dan juga media-media yang sportif dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan, pastinya hal ini akan menumbuhkan satu sifat yang positif bagi anak dalam tumbuh dan berkembang di era sekarang. Dalam bukunya yang berjudul The Origins of Intelligence in Children, John Page menjelaskan bahwa perkembangan dan pertumbuhan adalah perubahan berpikir pada anak secara bertahap, dari tahap yang sederhana sampai tahap yang lebih kompleks. Piaget juga berpendapat bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa, karena mereka memiliki cara tersendiri dalam berpikir secara kualitatif. Mereka memiliki proses yang namanya asimilasi dan juga akomodasi. Asimilasi adalah proses penyesuaian pengalaman baru dengan struktur pengetahuan yang sudah ia miliki. Sedangkan akomodasi adalah mengubah struktur pengalaman lama agar disesuaikan dengan pengetahuan baru. Contoh simpelnya, asimilasi adalah ketika bayi melihat anjing yang berkaki 4 sama dengan kucing yang juga berkaki 4 dan menyebut anjing itu adalah kucing karena sama-sama berkaki 4. Dan akomodasi adalah ketika ia sudah tahu bahwa tidak semua hewan yang berkaki 4 itu adalah kucing. Nah, di kondisi keseimbangan antara akomodasi dan juga asimilasi, terciptanya adanya adaptasi. Jean Piaget juga menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan kognitif pada anak. Perkembangan yang pertama itu ada tahap sensori motor. Pada tahap ini, anak berusia 0 sampai 2 tahun.
Ciri-ciri pada tahap ini, anak-anak belajar melalui gerakan dan juga panca indera yang ia miliki. Lalu yang kedua, ia belum bisa berpikir atau mewakilkan benda secara simbolik. Yang ketiga, anak-anak masih tindakannya itu didorong oleh refleks dan juga kebiasaan. Yang keempat, anak mulai tahu bahwa barang itu ada walaupun tidak terlihat, yang biasanya disebut dengan objek permanens. Contohnya, anak-anak atau bayi itu mencari sebuah bola yang disembunyikan di dalam selimut karena ia tahu bola itu ada. Lalu ada juga contoh bayi menggerakkan mainannya karena dia suka sama bunyinya. Tahap yang kedua ada tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak berusia 2-7 tahun dapat kita ketahui dengan ciri-cirinya. Ciri yang pertama pada tahap praoperasional adalah anak sudah mulai bisa menggunakan bahasa dan juga simbol dalam mewakilkan suatu benda. Namun, pada tahap ini anak masih egosentris, yang dimana anak belum bisa melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Nah, yang ketiga, anak juga belum memiliki kemampuan dalam konservasi. Contohnya, pada tahap ini, anak-anak masih mengira kalau matahari itu ngikutin mereka. Terus, kalau kita kasih air di dalam wadah yang lebar, lalu kita pindahkan ke wadah yang tinggi, anak-anak pasti akan mengira kalau air itu bertambah banyak, padahal hanya berbeda media yang dipakai. Tahap yang ketiga, ada operasional konkret. Pada tahap ini, anak berusia 7-11 tahun dapat kita identifikasi dari ciri-ciri mereka yang sudah bisa berpikir secara logis dan juga sistematis, walaupun masih berdasarkan objek yang konkret. Yang kedua, anak-anak sudah mulai paham nih tentang konsep konservasi, kualifikasi, mengurutkan, dan juga paham tentang sebab dan akibat. Yang ketiga, anak sudah mulai turun nih egosentrisnya, sudah mulai bisa berpikir dan memandang dunia dari sudut pandang orang lain. Dan anak-anak sudah bisa bereksperimen sendiri secara sederhana. Di tahap yang terakhir, yaitu operasional formal. Tahap ini ada pada usia 11 tahun ke atas. Anak-anak sudah bisa berpikir secara abstrak dan juga bisa membuat hipotesis sendiri. Anak-anak sudah bisa berpikir secara kritis dan menyelesaikan masalah atas hipotesis mereka. So, itu adalah penjelasan dari pertumbuhan dan perkembangan dalam perspektif psikologi pendidikan.